Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 12332000046 dari kelas Informatika Blok E. Di sini saya akan menjelaskan tentang program responsi yang sudah saya buat, yaitu tentang movie atau film. Jadi di dalam program ini ada menampilkan film-film yang sudah kita inputkan. Kemudian di sini kita bisa menginputkan judul, kemudian nilai dari alur cerita, nilai dari penokohan, dan nilai dari aktingnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan database tersebut, bisa mengupdate data tersebut, bisa menghapus data tersebut, dan clear ini digunakan untuk menghapus text field yang ada di dalam sini. Langsung saja kita demokan. Uh, Misal saya masukkan judul film saya waktu SMA aja, biar netral. Oke, untuk alur cerita, misal kohan. Oh iya, di sini untuk alur cerita, penokohan, dan acting itu maksimal 5. Jika lebih dari 5, misal kita isi 6, maka akan muncul inputan antara 0 sampai 5. Kemudian kalau kita isikan kembali, misal negatif 1 tambah, dia juga akan muncul error message-nya, inputan antara 0 sampai 5. Jadi kita harus isikan antara 0 sampai 5. Misal 4,9 kita tambah. Oke, data udah masuk di sini antara manusia-manusia, alur cerita 4,6, penokohan 4,7, acting 4,9, dan rating adalah rata-rata dari 3 ini. Kemudian untuk update kita akan coba, misal alur cerita kita ubah jadi 4,8, update. Nah, data berhasil diupdate, maka data yang ada di sini udah berubah 4,8. Rata-ratanya jadi atau ratingnya jadi 4,8. Kemudian untuk delete kita coba salah satu, kita hapus ini, kita delete. Nah, apakah Anda ingin menghapus Wisband? Yes. Oke, data berhasil dihapus. Nah, datanya akan hilang dari tabel yang ada di sini. Jadi tinggal ada 3 ini. Kemudian untuk yang terakhir, tombol clear untuk mengosongkan text field yang ada di sini. Nah, udah kosong lagi. Mungkin seperti itu untuk demo programnya. Langsung kita masuk ke source code-nya. Jadi untuk fungsi utama di sini saya kasih nama, untuk kelas utamanya di sini saya kasih nama seperti PBO, dan di sini memanggil view movie. Di sini ya, kita masuk ke view movie terlebih dahulu. Nah, untuk kelas ini, kelas view movie ini berguna untuk mengurus tampilan atau UI, user interface, yang nantinya akan dilihat oleh usernya. Jadi di sini kita buat sebuah label dengan judul, alur cerita, penokohan, acting, kemudian ada button. Di sini kita deklarasikan tambah update, delete sama clear. Kemudian kita juga deklarasikan tabel. Nah, setelah kita deklarasikan semua di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita set semuanya. Kita set posisi-posisinya agar bisa sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan. Di sini kita set XY-nya, posisi XY, panjangnya, seperti itu. Kemudian sampai bawah juga seperti itu. Jadi ini hanya digunakan untuk mengurus tampilan saja. Kemudian dari view kita masuk ke model. Nah, di model ini, di dalam kelas model movie ini berguna untuk mengatur bagian backend atau mengelola database yang ada di dalam sini. Jadi untuk koneksi ke dalam database, kemudian CRUD, semua diatur di dalam sini. Nah, yang pertama adalah untuk melakukan koneksi ke dalam database. Nah, ini untuk melakukan koneksi ke dalam database dengan nama databasenya adalah movie_db.
Kemudian ketika database berhasil connect, maka akan muncul tulisan koneksi berhasil di dalam terminal. Nah, seperti ini. Kemudian uh, untuk di sini ini string read movie ini digunakan untuk membaca film, membaca data film yang ada di dalam database yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam tabel yang udah kita set di dalam view movie tadi. Kemudian untuk insert movie ini digunakan untuk ketika kita menambahkan sebuah film baru, sebuah data baru yang nantinya akan ditampilkan juga di tabel dan juga disimpan di dalam database yang ada. Begitu, kemudian untuk update ini digunakan untuk melakukan update dari database yang ada, dari film yang sudah ada, kita lakukan update. Nah, ketika tidak ada kecocokan dari database, dari apa yang mau kita update dan eh, mau apa yang kita update dengan data yang ada, maka nanti akan muncul tulisan data tidak ada. Begitu, kemudian eh, yang terakhir adalah delete movie, ya namanya delete pasti untuk menghapus. Ini digunakan untuk menghapus data film yang ada di dalam database dan nantinya di dalam tabel juga akan terupdate filmnya hilang seperti yang sudah saya demokan tadi. Kemudian kita masuk ke dalam controller. Nah, di dalam kelas controller movie ini berguna untuk melakukan manajemen penghubung antara model dengan view. Jadi, ketika user memberikan perintah melalui UI atau tampilan yang ada pada view movie tersebut, nantinya controller ini akan mengatur agar bisa uh, semua perintah yang dilakukan di view movie itu, semua perintah yang diberikan oleh user nantinya dapat dilakukan di model movie, dapat dilakukan pengolahannya di bagian model movie ini. Jadi di sini controller berfungsi untuk menghubungkan antara view dengan model, antara user interface dengan database. Begitu, di sini ada button tambah. Di sini ketika memencet button tambah, di sini ada error handling. Ketika inputan kurang dari 0 atau lebih dari 5, maka input tersebut tidak akan berhasil. Ketika sudah memenuhi syarat, maka bisa dilakukan input. Kemudian untuk update pun demikian, ada error handlingnya 0 sampai 5. Kemudian untuk button reset ini digunakan untuk mengosongkan text field yang tadi. Itu kemudian ini untuk button delete-nya kita tadi klik dari kolom yang ada di dalam tabel, kita pilih yang mana, lalu kita hapus. Nantinya akan muncul option nih. Apa Anda ingin menghapus apa nama filmnya gitu. Nah, begitu yes atau no dari optionnya. Kemudian ketika kita mengklik yes, maka nantinya film tersebut akan terhapus. Nantinya dari controller ini akan meneruskan perintah tersebut ke dalam model movie, ke dalam model movie-nya. Begitu. Jadi mungkin demikian presentasi dari saya, penjelasan mengenai program yang saya buat untuk responsi praktikum pemrograman berorientasi objek ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.